Di akhir episode minggu lalu, Choi Ki-soo yang datang ke sekolah Hyunsong pun bertemu dengan Yoon-gi dan Yoo-gyum untuk berduel dengan mereka. Namun sebenarnya, dendam seperti apakah yang membuat Yoon-gi sampai harus berurusan dengan Ki-soo? Mari kita flashback sebentar. Jadi ceritanya saat Yoon-gi masih berada satu sekolah dengan Ki-soo, ia dan sahabatnya Jisung selalu dihajar oleh Ki-soo dan kawan-kawannya. Mereka dipalak dan dihajar karena melawan tidak mau tunduk kepada kelompok Ki-soo. Sampai suatu hari lagi-lagi mereka pun dihajar habis-habisan karena tidak mau memberikan setoran kepada mereka. Disinilah semuanya bermula, karena waktu itu hanya Yoon-gi yang mau memberikan setoran. Jisung pun ditahan oleh Ki-soo dan kelompoknya. Yoon-gi yang sedikit ketakutan pun lantas pergi meninggalkan Jisung. Namun, saat Yoon-gi berubah pikiran dan mencoba berbalik, tiba-tiba saja ya, inilah alasan Jisung koma di rumah sakit. Namun setelah sekian lama mencoba untuk membalas dendam, ketika akhirnya mereka bertemu, ternyata Yoon-gi memang tidak bisa mengalahkan Choi Ki-soo. Ia dibuat babak belur saat berduel dengannya. Yoo-gyum yang tidak tega melihat Yoon-gi dihajar habis-habisan pun lantas mencoba membantu. Namun sayangnya ternyata Yoo-gyum juga kewalahan. Tangannya bahkan berhasil dipatahkan oleh Ki-soo. Sampai tiba-tiba datanglah si petarung terkuat Golje dan meminta Ki-soo agar segera pergi dari sekolah mereka. Ternyata Ki-soo ini juga mengetahui kalau Golje adalah petarung legend dan terkuat. Dan setelah pertarungan usai, Yoo-gyum pun dilarikan ke rumah sakit karena lukanya yang terlalu parah. Di saat itu ia kembali memimpikan tentang abangnya sebelum meninggal. Pada kala itu posisi abangnya sama seperti dirinya, dipaksa untuk belajar demi memenuhi ekspektasi ayahnya. Abangnya itu stres lalu dipaksa untuk belajar sampai akhirnya beberapa kali pernah hampir membunuh Yoo-gyum. Merasa bersalah karena telah melampiaskan emosinya itu kepada adiknya. Suatu hari ia pun meminta maaf dan memberikan Walkman kesayangannya itu kepada Yoo-gyum sebagai kenang-kenangan. Sampai tidak lama kemudian, dan begitu terbangun dari pingsannya, Yoo-gyum pun langsung memberitahukan kalau yang telah membuat mereka babak belur adalah Nam-hyuk, si anak konglomerat dan kawan-kawannya. Ayahnya terkejut, masih tidak percaya kalau anak bosnya lah yang telah membuat anaknya itu sampai masuk rumah sakit. Yoo-gyum sudah menduga kalau ayahnya pasti tetap tidak akan percaya. Sampai akhirnya Yoon-gi pun mencoba untuk meminta maaf kepada ayahnya karena telah menyeret Yoo-gyum untuk mau membalaskan dendamnya. Namun sayang, ternyata ayahnya itu tidak peduli dan malah hendak memindahkan Yoo-gyum ke Amerika. Dan keesokan harinya ternyata Jisung sudah benar-benar pulih total. Yoon-gi langsung meminta maaf kepadanya karena waktu lalu ia sangat pengecut dan mencoba meninggalkannya. Namun ternyata Jisung tidak memperdulikannya karena ia tahu betul saat itu Yoon-gi mencoba untuk berbalik dan membantunya. Jisung juga tahu kalau selama ini Yoon-gi mencoba mencari keadilan dan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Walaupun mereka tidak tahu apakah kasusnya akan ditangani atau tidak, tetap saja Jisung berterima kasih karena selama ini Yoon-gi selalu menemaninya. Sementara itu di rumah sakit lainnya, saat Yoo-gyum terbangun dari tidur, tiba-tiba saja ia melihat sosok abangnya dan langsung mengikutinya. Ibunya yang saat itu tersadar pun langsung mencari Yoo-gyum. Dan begitu ditemukan, ternyata Yoo-gyum terlihat hendak bundir untuk menyusul abangnya. Yoo-gyum mengatakan kalau dia sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang diberikan oleh ayahnya dan lebih baik menyusul abangnya saja. Ibunya yang tidak ingin kehilangan satu anak lagi
lantas memohon kepada Yogyum untuk mengurungkan niatannya tersebut dan berjanji kali ini ia akan melindungi Yogyum dan tidak akan dipaksa untuk belajar lagi. Dan di saat itulah Yogyum pun tidak jadi bundir. Namun begitu kembali ke kamar, tiba-tiba saja ayahnya si botak ini malah terus saja memaksakan kehendaknya agar Yogyum terus belajar dan melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Ibunya yang sudah muak pun langsung membantah ayahnya dan mengatakan kalau Yogyum baru saja hendak menyusul abangnya karena tidak tahan dengan cara didiknya. 이제부터 내 아들은 내가 지킬 거야. Keesokan harinya saat Golje baru pulang sekolah, ia tidak menyangka kalau ia akan dikeroyok oleh kelompok Kisu. Ya, si Kisu pengecut ini mencoba untuk mengeroyok Golje karena ia tahu tidak akan bisa mengalahkannya jika bertarung one by one. Pengeroyokan pun berlangsung sangat sengit, namun Golje masih bisa untuk mengalahkan mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya, Golje pun kewalahan karena mereka bertarung dengan cara licik. Dan setelah lengan kiri Golje patah, si Kisu yang licik ini baru mau menerima tantangan duel one by one dengannya. Ia mengira kalau Golje tidak akan bisa mengimbanginya karena tangannya yang terluka. Namun sayangnya prediksi Kisu salah dan Golje masih bisa memberikan beberapa pukulan telak kepadanya. Dan bahkan hampir bisa mengalahkan Kisu karena berhasil mempitingnya. Namun sayang ternyata Kisu licik ini hanya pura-pura pingsan dan langsung menyerang Golje saat ia lengah. Begitu mengetahui kalau Golje dikalahkan, Yoongi pun menerima nasihat darinya untuk tidak melanjutkan perkelahian konyol mereka karena harga yang harus mereka bayar mungkin tidak akan setimpal. Yoongi terus memikirkan perkataan Golje, namun sayangnya dendam yang ia simpan terlalu besar untuk dilepaskan. Apalagi ia merasa bersalah karena Yogyum harus menjadi korban setelah mengikutinya. Tidak ingin berakhir begitu saja, Yoongi pun lantas pergi menemui Kisu untuk berduel dengannya dan sekaligus mengambil barang berharga milik Yogyum. Karena Kisu menganggap Yoongi hanyalah lawan yang enteng, kali ini ia tidak licik dan menerima tantangan duel tersebut. Yoongi mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkan Kisu demi bisa mengambil barang berharga milik Yogyum. Walaupun Kisu ini cukup hebat, namun akibat luka yang diterima dari Golje belum pulih, Yoongi pun berhasil memberikan beberapa pukulan telak dan membuat Kisu tambah terluka. Namun setelah beberapa menit pertarungan berlangsung, ternyata Yoongi masih tetap tidak bisa mengalahkannya. 재밌었다. Sementara di tempat lain, ketika Yogyum dan ibunya menikmati waktu berdua, tiba-tiba saja saat mereka kembali ke rumah, ayahnya sudah membawakan beberapa polisi dan dokter untuk menjemput ibunya. Ya, si botak ini yang tidak terima Yogyum diambil alih oleh ibunya, malah memfitnahnya dan mengatakan kalau ibunya itu harus dirawat di rumah sakit karena gangguan jiwa. Sungguh sangat keterlaluan si botak ini. Karena tidak ingin menambah beban mental bagi Yogyum, ibunya pun terpaksa menuruti semua permainan mereka dan ikhlas dianggap gila dan meminta Yogyum untuk tidak mengkhawatirkannya. 다 널 위한 거야. 바로 아빠예요. 엄마. Namun beberapa saat kemudian, setelah ia dibawa oleh kakeknya, tiba-tiba saja Yogyum mendapatkan telepon dari Yoongi dan langsung pergi meninggalkan mereka. Ternyata pada malam itu setelah duel dengan Kisu, Yoongi hendak mengembalikan Walkman miliknya. Bahkan Walkman tersebut ternyata sudah diperbaiki oleh Yoongi. 갈게. 야, 강윤기. Dan sampai keesokan harinya, saat jam sekolah dimulai, ayah Yogyum pun menghampiri Yoongi untuk bertanya di mana Yogyum berada. Karena rupa-rupanya pada hari itu Yogyum tidak pulang ke rumah dan malah sudah menunggu di depan sekolah Choi Kisu.
Ya, rupa-rupanya ia nekat langsung menghampiri Kisu ke sekolahnya untuk mengajaknya berduel. Entah apa yang dipikirkan oleh Yugyum, padahal ia masih terluka parah tapi berani menantang Kisu. Pertarungan yang sangat brutal di sekolah pun tak terelakkan dan disaksikan oleh seluruh siswa dari sekolah Kisu. Yugyum mati-matian mencoba untuk mengalahkan Kisu walaupun ia masih terluka dan kemungkinannya memang sangat kecil. Namun karena Yugyum adalah petarung alami dan tahan banting, ia pun sampai harus adu pukul dengan Kisu sampai tidak bisa diprediksi lagi siapa yang akan menjadi pemenangnya. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Yugyum pun berhasil membuat peluang tersebut dan bisa menumbangkan Kisu. Karena sudah sangat muak dengan para pembuli seperti Kisu, Yugyum pun benar-benar melampiaskan kemarahannya tersebut dan membuat Kisu sampai babak belur nggak karu-karuan. Yugyum terus memukulnya untuk melampiaskan emosi yang selama ini ia pendam dari tekanan ayahnya, kematian abangnya, dan dirinya sendiri yang dahulu sangat lemah. Namun ketika Yugyum hendak mengakhiri pertarungan tersebut, tiba-tiba saja ya, saat itu ayahnya datang dan akhirnya melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri kalau putranya Yugyum yang selama ini ia tonyor-tonyor ternyata sangat brutal. Di depan matanya Yugyum hampir saja membunuh seseorang. Ia mencoba menghentikan Yugyum dan bertanya, "Kenapa kamu jadi seperti ini, nak?" Yugyum pun menjawab, "Kenapa? Kenapa baru sekarang kau tanyakan? Aku menjadi seperti ini karena ulahmu, ayah." Begitulah ucap Yugyum. Dan di saat itu juga ayahnya pun baru tersadar kalau cara didiknya selama ini ternyata telah membuat anaknya itu jadi hilang arah dan brutal. Sampai beberapa bulan kemudian, setelah pertarungan terakhir itu, Yugyum pun pindah ke sebuah sekolah tanpa nama. Di mana lokasi ini adalah sekolah yang dahulu ditempati oleh Golje sebelum menjadi pemenang dan pindah ke sekolah mereka. Ya, Yugyum masuk ke sekolah petarung yang sangat brutal. Dan tidak disangka, ternyata Yoongi juga berada di dalam bis tersebut karena ingin selalu bersama dengan Yugyum. Sampai setibanya mereka di sekolah tersebut, tiba-tiba saja tamat. Dan itulah dia episode terakhir dari drama One High School Heroes. Gimana guys? Ternyata lebih seru kan dari Weak Hero Class dan Study Group. Lebih brutal dan to the point. Walaupun Weak Hero Class dan Study Group juga punya ciri khas dan keunikannya sendiri. Oh ya, bagi kalian yang belum sempat nonton drama yang seperti ini, Weak Hero Class dan Study Group, silakan langsung ditonton aja di channel ini juga. Linknya sudah Mimin cantumkan di kolom deskripsi. Dijamin pasti seru. Dan segitu dulu rangkuman kita kali ini. Semoga terhibur dan bisa menghilangkan kegabutan kalian. Sampai jumpa di alur film-film selanjutnya. Kamsahamnida dan ciao.